Bagaimana jadinya jika bumi tidak memiliki selubung raksasa pelindung bumi yang kita kenal sebagai atmosfer? Sudah pasti keamanan bumi terancam dengan benda-benda langit yang kapan saja bisa masuk ke bumi. Dengan begitu, bumi pun tidak akan aman untuk dihuni. Hal menarik dari atmosfer ini adalah senantiasa mengikuti perputaran bumi dan berevolusi mengelilingi matahari. Dan nyatanya atmosfer tidak hanya berperan sebagai pelindung bumi dari hantaman benda-benda langit seperti asteroid. Dia juga berperan sebagai stabilitas suhu udara siang dan malam, menyerap sinar-sinar ruang angkasa yang membahayakan kehidupan dan melindungi bumi dari suhu dingin ruang angkasa yang mencapai sekitar 270 derajat Celcius di bawah nol. Selain atmosfer, ada juga lapisan yang berperan sebagai pelindung bumi, yaitu sabuk Van Allen. Sabuk Van Allen adalah suatu lapisan yang tercipta akibat keberadaan medan magnet bumi. Sungguh luar biasa, bukan? Sebuah sistem sempurna jauh tinggi di sana senantiasa bekerja dan setia kepada bumi. Ia diperintahkan untuk melingkupi bumi dan melindunginya dari berbagai ancaman dari luar angkasa. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dengan mengacu pada fungsi pengembalian yang dimiliki langit. Para ilmuwan modern telah membuktikan informasi yang disampaikan Al-Quran, firman Allah, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Bersama matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari beredar pada garis edarnya masing-masing. Selanjutnya, semua bintang di alam semesta berada dalam suatu gerakan serupa yang terencana dengan sempurna. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Quran Surat Az-Zariyat ayat 7. Hal menarik untuk direnungkan adalah semua garis edar yang ada di luar angkasa senantiasa dalam keserasian dan keteraturan yang sempurna, sehingga tidak ada benda-benda angkasa yang memotong lintasan lain atau bertabrakan dengan yang lainnya. Tentu hal ini bukanlah sesuatu hal yang kebetulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penguasa Jagat Raya, senantiasa mengawasi dan mengatur semua ciptaannya tanpa henti. Meskipun suatu saat akan tiba waktunya ketika Sang Maha Kuasa melepaskan kendali, maka benda-benda ini sehingga akan terjadi tabrakan luar angkasa yang luar biasa dan alam semesta akan hancur sehancur-hancurnya. Inilah saat yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Halilintar merupakan fenomena alam berupa loncatan listrik bebas yang terjadi karena timbunan atau kumpulan listrik yang berlawanan muatan. Dari muatan negatif atau elektron ke muatan positif atau proton. Seringkali ketika mendengar suara halilintar, kita merasakan ketakutan yang luar biasa. Meskipun pada dasarnya peristiwa ini memang memiliki bahaya yang cukup besar, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaannya memberikan banyak manfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu tanpa manfaat di dalamnya. Hal ini terbukti pada halilintar. Ketika halilintar menyambar tanah, ternyata halilintar juga membawa unsur nitrogen yang akan memperkaya nitrogen yang dikandung tanah sehingga menjadikan tanah lebih subur. Bagaimana hal itu bisa terjadi?
80% udara yang terdapat pada atmosfer bumi terbentuk dari uap nitrogen, di mana dalam setiap kilometer perseginya terdapat 8.500.000 ton nitrogen. Jumlah yang begitu besar tersebut merupakan nutrisi tumbuhan dalam keadaan tidak larut yang berada di dalam atmosfer bumi. Supaya sumber daya ini bisa dicerna tumbuhan, maka harus terjadi proses perubahan kimiawi. Disinilah peran halilintar dengan kilatan listriknya melakukan aksi dan menghasilkan reaksi menakjubkan untuk membantu tercernanya unsur nitrogen bagi tumbuhan. Halilintar merupakan salah satu tanda keagungan ciptaan Allah. Meskipun ia tampak mengerikan dan seringkali menimbulkan banyak kerugian, tetapi kehadiran fenomena ini mengandung berkah dan keberuntungan bagi kehidupan semua makhluk.